Pemirsa Suara Jakarta, berlokasi di gedung DPR MPR RI, tepatnya hari Kamis 8 November 2012, telah dilakukan pertemuan antara Ketua MPR RI dan pemerintah daerah, Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, dan wawancara dengan Bapak Dr. Andes Haji Rusli Habibie MAP sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Andes Haji Longki L. Janggola, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Haji Marten A. Taha SEMEC DEV, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Sejak BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merumuskan Pancasila sebagai pondasi dasar Indonesia hingga Indonesia merdeka, Pancasila terus mendampingi bangsa Indonesia yang mengalami pasang surut. Di era Orde Baru, Pancasila sempat dinobatkan sebagai karakter dan identitas bangsa Indonesia melalui BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Hanya saja penerapannya kurang maksimal dan kadang masih tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saat ini di era reformasi, Pancasila semakin terpinggirkan sebagai dasar filosofis. Untuk itu, dengan diadakannya pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan gubernur dan ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia. Dengan adanya penandatanganan MOU antara pimpinan MPR RI dengan gubernur dan ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia, diharapkan pelaksanaan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat semakin sistematis dan terkoordinasi. Begitupun juga Gubernur Provinsi Gorontalo, Dr. Andes Haji Rusli Habibie MAP, bahwa nilai-nilai Pancasila perlu dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinir agar nilai-nilai Pancasila efektif dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena selama ini hanya dilaksanakan oleh MPR, yang mana MPR adalah lembaga independen yang tidak memiliki kepanjangan tangan untuk mengawasi pelaksanaan Pancasila, sehingga yang bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah untuk mencangkup semua segmen masyarakat di seluruh Indonesia. Pak Rusli kembali menambahkan bahwa selama ini beliau memang telah menerapkan konsep P4 di Gorontalo dalam bentuk TOT atau Training of Training dalam mensosialisasikan 4 pilar bangsa dan negara. Dengan adanya penandatanganan MOU yang intinya adalah kembalinya diterapkan jiwa nasionalisme di setiap aspek kehidupan masyarakat akan menciptakan hasil yang maksimal apabila provinsi lain juga memiliki komitmen. Ini langkah yang paling bagus yang dilakukan oleh teman-teman di MPR dalam arti tetap melestarikan 4 pilar bangsa ini. Karena terus terang anak-anak kita sekarang sudah mulai melupakan itu apa itu 4 pilar bangsa. Ada yang baca Pancasila aja udah nggak tahu, jangankan anak-anak. Ya mungkin orang-orang tua juga udah mulai melupakan. Contohnya masalah bendera. Coba kita lihat di kampung-kampung, kalau Piala Dunia itu bendera Jerman, bendera Eropa semua itu ada di mana-mana lebih besar. Tapi untuk memperingati 17 Agustus itu mesti disuruh. Kadang-kadang benernya udah nggak ada, lupa segala macam. Hidupkan. Jadi intinya isi dari MOU ini adalah mengenai nasionalisme ya? Ya, nasionalisme kita tumbuh kembangkan, terutama bagi generasi kita, generasi muda. Ya, kalau perlu seperti dulu ada pola P4 ya 100 jam. Dulu kita masih SMP, ke SMA masih dapat. Kita punya sertifikat untuk melanjutkan ke SMA harus dilampirkan. Dari SMA ke perguruan tinggi kalau nggak ada P4 100 jam nggak bisa ke perguruan tinggi. Masuk Posma harus lagi ada. Jadi betul-betul ditanamkan itu rasa nasionalisme kita. Jadi harapan Bapak ke depannya apa nih Pak dengan adanya penandatangan MOU ini untuk generasi muda? Terima kasih bahwa
ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah saja. Tetapi dengan MOU ini kita diberikan tugas bagaimana untuk mensosialisasikan. Karena minggu depan tanggal 14 itu dengan Bupati Wali Kota dan Ketua-Ketua DPR. Haji Martin Atta HSE, MEC DEV, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, membenarkan pendapat Pak Rusli Habibie bahwa P4 perlu kembali dilaksanakan sebagai aplikasi dari pelestarian nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Menurutnya, penandatanganan MOU ini adalah merupakan manifestasi akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Beliau berharap bahwa ke depan akan ada hasil yang nyata dari penandatanganan MOU ini, yaitu penerapan aplikasi 4 pilar bangsa dan negara. Pesan yang didapat dari adanya penandatanganan MOU antara pimpinan MPR RI dengan gubernur dan ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia adalah semakin maksimalnya pelaksanaan konsep 4 pilar bangsa dan negara yang merupakan terobosan dan antisipasi dari para wakil rakyat yang ada di MPR. Ini saya kira sangat penting dan strategis sekali dalam rangka untuk sosialisasi 4 pilar. Karena selama ini sosialisasi 4 pilar itu mengalami hambatan-hambatan secara struktural ke bawah. Karena apa? Itu hanya diamanatkan oleh undang-undang kepada lembaga MPR. Sedangkan lembaga MPR itu tidak punya kepanjangan tangan sampai ke bawah. Oleh karena itu ini sangat penting sekali MPR melibatkan kepala-kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat di daerah untuk mensosialisasikan ini dalam bentuk membuat sebuah MOU antara MPR dengan ini. Sehingga ini akan lebih efektif ke bawah. Sebab kaki tangan MPR ini nggak ada di bawah. Dia lembaga negara yang berdiri di pusat yang nggak ada punya perwakilan di ini. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau kita dulu memasyarakatkan P4, itu ada namanya BP7. Ya. Jadi kalau harapan Bapak secara pribadi apa Pak dengan adanya aplikasi MOU ini? Oh, saya sangat berterima kasih sekali dan kami sangat mendukung dari daerah karena dengan adanya MOU seperti ini akan lebih memacu percepatan sosialisasi P4. Karena setelah 3 tahun berlangsung ini belum terlalu efektif. Karena masih banyak daerah-daerah juga yang belum dilakukan sosialisasi. Jadi kemungkinan besar akan ada sebuah kombinasi antara P4 dan P7 ya Pak? Jadi dulu itu kan namanya P4, sekarang 4P ya. Tapi P4 dulu itu kan ada lembaga yang mensosialisasikan. Kalau 4P ini nggak ada lembaganya, lembaga itu MPR. Sesuai dengan undang-undang kan MPR ditugaskan untuk sosialisasi, tapi dia tidak punya lembaga perwakilan di bawah. Sehingga harus membuat MOU seperti ini, saya kira.